Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Suyek. Kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Pesugihan Tanpa Tumbal. Penulis Ani Aminah. Oke teman-teman, kita langsung ke ceritanya. Pagi itu tidak seperti biasanya. Jalanan terlihat begitu sepi sepanjang jalan. Aku hanya melihat beberapa orang saja yang sedang melakukan aktivitas. Sudah beberapa bulan ini, banyak masyarakat yang kesulitan untuk mencari nafkah. Bahkan bisa dikatakan musim paceklik. Banyak perusahaan yang gulung tikar. Hal ini terjadi karena kebijakan pemerintah yang sudah mulai memberlakukan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat. Hal ini terjadi karena kebijakan pemerintah yang sudah mulai memperlakukan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat, dikarenakan untuk mengurangi tersebarnya suatu penyakit mematikan diakibatkan suatu virus. Hal tersebut berdampak buruk bagi ekonomi masyarakat yang semakin sulit, termasuk aku yang hanya punya usaha kecil-kecilan dan tetap harus bertahan di situasi sulit ini. Tapi tampaknya hal itu tidak berlaku dengan Hartono. Teman masa kecilku itu kehidupannya semakin sukses dengan membeli tanah di berbagai daerah dan bahkan dengan harga yang cukup fantastis. Padahal sebelumnya dia hanyalah tukang servis ponsel yang hidupnya pas-pasan. Hartono adalah anak dari Ibu Darmi dan Pak Agus. Pak Agus sebenarnya memiliki 3 anak sebelum menikah dengan Bu Darmi. Tapi seperti kebanyakan kisah tentang Ibu Tiri itu kasih sayangnya tidak akan pernah sama seperti ibu kandung. Di masa tuanya, kini Pak Agus yang sudah tidak bisa bekerja dengan tubuh tuanya yang kurus, sering terlihat dimarahi dan tidak segan diperlakukan kasar oleh istrinya. Hingga suatu hari setelah Pak Agus meninggal, ketiga anak Pak Agus diusir dari rumah mereka sendiri dan tak ada yang berani melawan ibu tirinya. Kini di rumah peninggalan Pak Agus hanya dihuni oleh Bu Darmi dan Hartono. Hartono yang membuka jasa servis ponsel. Tetapi sepeninggalan Pak Agus, kehidupan mereka tak kunjung membaik. Bu Darmi malah sering sakit-sakitan dan akhirnya lumpuh. Di kalangan teman sejawat, Hartono dikenal sebagai seseorang yang terobsesi dengan harta. Dia ingin sekali menjadi orang kaya dan rela menghalalkan berbagai cara, termasuk dia pernah bercerita bahwa dia ingin mencari istri yang kaya dan pernah suatu ketika dia mintaku untuk dicarikan paranormal atau dukun untuk mengubah kehidupannya. Dia hanya mempunyai teman sedikit karena perilakunya yang sombong dan ingin menang sendiri. Suatu hari ketika aku sedang makan siang di warung, tak sengaja aku bertemu dengan Hartono. "Nok, dari mana nih? Wah, hebat ya, sekarang kamu tambah sukses aja nih." "Ah, enggak kok, biasa aja." Dengan santai dia menjawab sambil tersenyum tipis. "Wah, jangan gitulah, kamu kan udah jadi juragan tanah. Bagilah resep kesuksesanmu itu, Nok." Sambil makan dengan lauk sayur asem dan ikan asin, Hartono hanya menjawab, "Ya, kamu juga kan
sudah lumayan punya bisnis lancar. Sambil menghela nafas panjang, aku menjawab, "Ya begitulah, Nok. Bisnis lagi sepi, bahkan lagi kekurangan modal nih. Ngomong-ngomong, kok makannya sama sayur asem aja nih? Kan masih banyak tuh pilihan lauknya. Ada rendang, telur balado, dan yang lain juga enak-enak loh." Dengan bingung, Hartono hanya tersenyum dan langsung pergi dengan makanan yang belum habis. Aku kadang heran sama si Hartono, padahal sudah jadi juragan tanah, tapi kok hidupnya masih biasa-biasa aja. Bahkan aku lihat dia masih menggunakan motor bututnya zaman dia masih susah. Bajunya pun sudah terlihat lusuh, seakan hanya baju itu saja yang dia punya. Padahal aku yakin dia termasuk orang kaya yang pastinya mampu beli barang apapun yang dia mau. Bahkan istri dan anak-anaknya pun sama seperti dia, hanya mengenakan baju biasa, terlihat seperti orang yang hidupnya pas-pasan, bahkan cenderung terlihat seperti orang miskin. Mungkin kalau orang yang tak kenal dengan Hartono pasti tak akan menyangka kalau dia adalah juragan tanah di desa ini. Jangan-jangan benar kabar yang beredar bahwa si Hartono itu melakukan pesugihan tanpa tumbal. Untuk apa punya harta banyak dan segalanya kalau tetap tidak bisa menikmati hidup? Astagfirullah, kenapa aku malah berburuk sangka? Aku langsung tersadar dari lamunanku tentang si Hartono. Hari selanjutnya, ketika aku sedang berjalan di malam yang sepi dengan ditemani gemerincing hujan menambah suasana dinginnya malam, belum sampai aku di tempat tujuanku, seakan dari jauh terdengar sayup suara gamelan dari kesenian wayang. Iya, kesenian wayang yang mungkin sudah jarang sekali orang tahu karena ditelan zaman yang sudah modern ini. Aku pun penasaran karena setelah aku cari suara itu, ternyata berasal dari rumah besar dan mewah di seberang jalan, yaitu rumah Hartono. "Assalamualaikum, punten Mang Udin, ada acara apa ya? Kok di rumah Hartono itu kayaknya rame banget ya?" Ku coba beranikan diri untuk bertanya pada warga yang sedang ngobrol serius sambil menunjuk ke arah rumah itu. Kang Ahmad, itu." Dengan raut wajah seakan bingung, Mang Udin ragu untuk menjawab pertanyaanku. "Acara apa ya? Sepertinya tidak ada undangan ya. Kok baru tahu kalau ada acara? Memang gak ada warga yang diundang, Kang," jelas Mang Udin. "Lah, kok bisa ada tanggapan wayang tapi gak ada warga yang diundang?" tanyaku penasaran. Iya, Hartono memang sudah biasa. Setiap dia membeli tanah, dia selalu mengadakan acara wayang yang entah siapa yang nonton, karena warga pun gak ada yang diundang. Bahkan rumahnya pun selalu tertutup untuk warga, jelas Mang Udin sambil menyeruput kopi hitam yang tinggal setengah gelas itu. "Oh, seperti itu." Aku hanya mengangguk heran dan penasaran mendengar penjelasan dari Mang Udin. Singkat cerita, dengan penasaran aku pun memberanikan diri menyelinap ke rumah Hartono. Di rumah besar itu makin terdengar jelas suara tabuhan gamelan. Dari jendela ruang aula yang lumayan luas, aku mencoba mengintip
dan melihat sesuatu yang aneh. Lampu di aula sangat redup yang membuat pandanganku kurang jelas melihat, dan tiba-tiba ada hembusan angin yang begitu kencang hingga membuat badanku terpental, tak sadarkan diri. Ketika terbangun, aku sudah berada di suatu tempat seperti bangunan istana megah yang dindingnya terbuat dari emas dan terdapat singgasana yang berkilauan. Aku terkejut karena ketika kulangkahkan kakiku, lantainya ternyata terbuat dari ribuan jasad manusia yang sepertinya mereka masih hidup dengan wajah-wajah yang menyeramkan. Bahkan terdengar tangisan-tangisan, rintihan yang menyedihkan, seakan penuh penyesalan yang membuat sekujur tubuhku gemetar hebat. Di istana itu seperti sedang diadakan pesta dengan suara tabuhan gamelan persis seperti yang kudengar di rumah Hartono. Dengan riuh ramah orang-orang aneh yang memakai pakaian kerajaan zaman dulu, tapi wajah mereka tampak pucat. Dan di antara orang-orang itu aku melihat Hartono temanku. Dari singgasana duduk seorang wanita dengan paras cantik. Dia memakai mahkota yang begitu indah dan ada hiasan batu merah di tengah mahkotanya. Mungkin dia adalah ratu penguasa tempat ini. Ketika wanita itu melihat ke arahku dengan tatapan yang misterius, seketika itu pula orang-orang itu pun menoleh ke arahku, dan tiba-tiba suara gamelan pun ikut berhenti. Hanya kesunyian mencekam yang kurasa. "Siapa kamu? Kenapa kamu berada di sini?" Suaranya menggema hingga membuat kakiku lemas. Aku tidak tahu, Ratu. Entah aku dapat keberanian dari mana. Aku mencoba bertanya pada ratu itu meskipun dengan suara gagap. Siapakah manusia-manusia itu? Kenapa tubuh mereka dijadikan lantai untuk diinjak? Hahaha. Kau mau tanya siapa mereka? Mereka adalah jiwa-jiwa pemuja setiaku yang semasa hidupnya hanya mendambakan harta kekayaan. Dan mereka adalah manusia rakus yang rela menggadaikan jiwanya dan menyekutukan Tuhannya. Hingga disinilah akhir tempat mereka menjadi budakku selamanya. Maafkan aku, Ratu. Tolong lepaskan aku, rengekku sambil menangis saking takutnya. Baiklah, tempatmu memang bukan di sini. Terima kasih, Ratu. Ikutilah cahaya hijau di lorong itu. Tapi ingat, jangan pernah kau menoleh ke belakang. Selesai. Oke teman-teman, sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.